Nama saya Kendiana Gendi, saya akan menjelaskan mekanisme terbentuknya persepsi dari stimulus visual, auditori maupun pengecap. Untuk pertama-tama dari visual sendiri yaitu dari cahaya, lalu masuk ke kornea, lalu ke pupil, lalu ke iris, lalu ke lensa, lalu melewati badan vitreus, di mana 80% mata kita terdiri badan vitreus. Lalu badan vitreus tersendiri itu mempunyai peranan untuk menjernihkan objek, lalu dilanjutkan ke retina, lalu direfraksi menuju sel fotoreseptor retina dan proses menghasilkan sinyal neural yang mencapai otak melalui nervus opticus dan dari nervus opticus menuju ke talamus, lalu ke korteks, di mana detail objek itu akan disempurnakan. Lalu otak akan mengirim balik sinyal ke iris di mana dan memerintahkan sejauh mana otot iris itu harus mengkerut. Lalu kita akan mendapatkan interpretasi dari bayangan yang kita lihat. Lalu dari visual kita pindah ke auditori, di mana pendengaran. Jadi sinyal suara yang masuk ke telinga kita melalui saluran telinga itu berupa getaran yang menekan gendang telinga, maka gendang telinga pun ikut bergetar, lalu disalurkan kepada 3 rangkaian tulang, yaitu incus, stapes, dan martil, di mana luas permukaan penampang yang ditekan kepada stapes itu lebih kecil dibanding luas penampang gendang telinga, maka tekanan suara yang sampai telinga bagian dalam itu bertambah besar. Lalu cairan, dan ada juga cairan koklea, di mana cairan koklea itu saat mendapatkan sinyal itu ikut bergetar sama dengan frekuensi yang dengan gelombang yang datang. Dan juga ada basilar membran, di mana basilar membran itu memisahkan sinyal berdasarkan frekuensi, dan saraf yang berada pada membran itu mendeteksi posisi terjadinya resonansi suara yang juga menentukan frekuensi suara yang datang. Lalu dari saraf tersebut disalurkan ke otak, dan otak juga akan mengirim balik sinyal kalau apa dan dapat menginterpretasikan apa yang kita dengar saat itu juga. Lalu lanjut ke pengecap sendiri, dan pengecap sendiri itu kita dapat tahu kalau mempunyai 4 substansi rasa, dan itu ada substansi asam, asin, pahit, lalu manis. Untuk manis itu ada di ujung lidah, lalu untuk asam itu ada di samping lidah, dan asin itu tuh ada di samping lidah bagian belakang, dan pahit itu akan di bagian belakang lidah. Dan untuk mekanisme pengecapan itu sendiri, saat makanan kita kunyah dan bercampur dengan air liur, zat-zat kimia yang terlalu dalam ludah itu akan mengadakan kontak dan merangsang sel-sel yang kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke saraf 7 dan saraf 9 pada otak, dan diteruskan ke talamus dan berakhir ke daerah pengecap primer di lobus parietalis, dan kemudian diinterpretasikan. Dan juga makanan yang kita kunyah bersama air liur itu memasuki kuncup pengecap dan melalui pori-pori bagian atas, dan akan merangsang saraf yang mempunyai rambut atau gustatory hair, dan itu akan disampaikan ke otak, dan otak akan memberikan feedback kalau itu tuh makanan yang kita makan saat itu juga. Dan juga ada area asosiasi, di mana area asosiasi itu menerima dan menganalisa sinyal secara simultan dan dari berbagai area, baik motorik, non-motorik, atau sensorik, korteks, dan subkorteks, dan mempunyai 3 bagian penting, 3 area, di mana yang pertama itu area asosiasi parieto-temporo-occipital mempunyai fungsi bicara sensorik, tugas sensorik luhur seperti memilah-memilah informasi auditorik dan visual. Dan yang kedua itu ada prefrontal motorik, di mana strategi gerakan, pola kontrol tingkah laku. Lalu yang ketiga itu ada asosiasi limbik, di mana ada motivasi, aspek emosional, afektif, dan perilaku. Dan untuk area asosiasi itu sendiri mengantar proses-proses pemikiran atau ide berpikir, dan
merupakan hasil dari beberapa korteks prefrontal yang memungkinkan untuk merencanakan aktivitas motorik. Namun juga dapat memproses informasi non-motorik, contohnya untuk digunakan untuk proses berpikir. Dan saat proses pengambilan keputusan, pertama itu yang ada pada neokorteks, di mana disebut otak berpikir. Dan otak ini tuh mengendalikan proses tingkat tinggi seperti logika, penalaran, pemikiran kreatif, bahasa, dan integrasi informasi sensorik. Neokorteks juga merupakan basis tempat kecerdasan kita, di mana kita mengatur pesan-pesan yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman. Jadi proses pada neokorteks ini tuh untuk pengaturan dalam berpikir secara intelektual, membuat keputusan, dan perilaku waras, bahasa, dan kendali motorik sadar, dan penciptaan gagasan. Lalu yang kedua itu proses yang pada otak tengah, di mana memberikan respon balik emosional terhadap keputusan apa yang kita ambil. Lalu yang ketiga itu terjadi pada batang otak, di mana keputusan itu berdasarkan input akan diberikan oleh neokorteks dan otak tengah, dan batang otak itu merupakan pusat perilaku naluriah atau dan indrawi yang mempunyai tugas mengatur kebutuhan seperti bertahan hidup, berkembang biak, berawatan diri, dan mengendalikan fungsi tubuh otonom seperti detak jantung, pernapasan, paru-paru, dan regulasi tubuh. Jadi saat kita mengambil keputusan itu ada 3 proses, yaitu pertama di neokorteks untuk berpikir rasional, lalu di midbrain atau otak tengah itu memproses emosional kita, lalu pada old brain atau di batang otak itu tuh saat kita mengambil keputusan tersebut. Terima kasih.